Besti Paca, kembali lagi di podcast Paca pada cerita JKN bersama saya Winda. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber kita, Mbak Mei. Kan kali ini kita akan membahas rehab. Nah, di podcast selanjutnya kan kita ada membahas tentang peserta yang menunggak nih, yaitu solusinya rehab. Nah, akan dijelaskan oleh Mbak Mei. Halo Mbak Mei. Halo Mbak Winda. Boleh perkenalkan dulu Mbak Mei sama Besti Paca kita? Oke, selamat sore. Saya dengan Mei dari staf perencanaan dan keuangan kantor kedeputian wilayah 3 Sumsel. Oke Mbak Mei. Mbak Mei, kemarin kan kita sempat pernah bahas ya Mbak Mei ya, peserta yang menunggak itu solusinya rehab. Tapi pasti nih dari Besti Paca belum ada yang tahu nih apa sih itu rehab. Bisa dijelasin nggak Mbak Mei? Terima kasih Mbak Winda. Rehab adalah salah satu program yang dilakukan atau dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah, atau bisa kita kenal yaitu dengan mandiri, di mana tunggakan iuran yang dibebankan atau yang sudah dikenakan oleh peserta mandiri itu dapat dilakukan pembayarannya secara bertahap atau berangsur. Ya, jadi ini itu adalah peserta yang menunggak itu bisa mencicil ya. Kalau ibu-ibu Besti Paca ini pasti tahu nih masalah cicilan-cicilan. Nah Mbak Mei, kenapa nih diadakan rehab? Oke Mbak Winda, rehab itu terjadi karena ada desakan atau masukan dari peserta yang selama ini melupakan iuran wajibnya, yaitu dengan iuran premi yang harusnya dilakukan tiap bulan. Yang kedua, rendahnya ability to apply, yaitu ATP peserta mandiri karena dampak COVID-19. Ketiga, rendahnya tingkat keaktifan peserta mandiri yang disebabkan karena tingginya peserta yang menunggak. Dan keempat, tingginya jumlah peserta mandiri yang menunggak di atas 3 bulan atau 4 sampai dengan 24 bulan. Oh, jadi gitu Besti Paca. Nah, ini berarti usulan dari peserta yang menunggak ya, biar lebih ringan. Nah, kalau manfaat rehab sendiri itu apa sih Mbak Mei? Oke Mbak Winda, manfaat rehab itu sendiri adalah memberikan keringanan kepada peserta mandiri untuk melakukan pembayaran tunggakan secara angsuran, yaitu melalui mekanisme cicilan atau angsuran. Sementara yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat segera mengaktifkan kepesertaannya. Oh gitu. Nah, untuk mengikuti program rehab nih, itu ada syarat dan ketentuannya nggak sih Mbak? Ya, ada Mbak Winda. Syarat dari rehab itu sendiri adalah apabila peserta menunggak lebih dari 3 bulan atau 4 sampai dengan 24 bulan. Kedua, melakukan registrasi pendaftaran keikutan program rehab. Sementara yang ketiga adalah pendaftaran dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan, kecuali bulan Februari, yaitu tanggal 27. Dan yang keempat, mekanisme periode pembayaran bertahap adalah 12 tahapan atau 12 kali cicilan. Oke nih, pasti Besti Paca yang di rumah pasti pada bingung kan, gimana nih aku punya tunggakan banyak, terus belum lagi aku kalau bayarnya secara langsung kan besar ya kalau tunggakan itu. Nah, kalau misalnya alur untuk peserta-peserta yang menunggak ini mengikuti rehab itu gimana Mbak Mei? Alurnya Mbak Winda, pertama daftar. Maksudnya di sini adalah peserta memilih kanal pendaftaran yang tersedia. Pendaftaran hanya dapat dilakukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28 bulan berjalan, kecuali Februari, yaitu sampai dengan tanggal 27. Kedua, registrasi. Di sini dikatakan registrasi yaitu peserta menentukan skema pembayaran yang jangka waktu pembayaran tunggakan atau cicilan. Dan peserta juga menyetujui, maka sistem akan mencatat skema yang dipilih tersebut. Ketiga, bayar.
yaitu peserta dapat melakukan pembayaran paling cepat 1 jam setelah pendaftaran dilakukan di kanal pendaftaran terdekat. Selanjutnya yaitu keikutsertaan program batal otomatis apabila sampai akhir bulan peserta tidak membayar. Dan terakhir yaitu aktif, di mana status kepesertaan aktif kembali ketika seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan telah lunas. Nah, jadi begitu Besti Paca. Nah, jangan sampai masih ada tunggakan ya Besti Paca, karena rehab ini sangat meringankan. Nah, Mbak Mei, untuk yang pertama tadi kan daftar ya. Daftarkan di kanal-kanal yang tersedia. Nah, kalau di kita itu untuk rehab, kanal apa saja Mbak Mei yang bisa? Ya, Mbak Winda, untuk melakukan rehab itu ada beberapa pilihan. Pertama yaitu peserta dapat melakukan di aplikasi mobil JKN, yaitu download di Play Store, download aplikasi mobil JKN. Kedua, peserta juga dapat melakukan call center atau menelpon dengan call center BPJS Kesehatan dengan nomor 165. Dan ketiga, peserta dapat menghubungi dan mendatangi kantor cabang terdekat, yaitu melalui dengan SIPP. Wah, gitu Besti Paca. Nah, kemarin kita juga sudah podcast mengenai mobil JKN nih ya. Udah pada daftar belum? Karena ini salah satu kanal untuk mendaftarkan rehab agar kita lebih mempermudah kita untuk membayar tunggakan atau cicilan dari BPJS Kesehatan kita kalau kita menunggak. Nah, Mbak Mei, ada pesan nggak nih yang masih sama Besti Paca nih yang punya tunggakan? Apa sih pesan dari Mbak Mei? Ya Mbak Winda, pesan saya untuk peserta yang terdaftar mandiri menunggak itu yaitu pertama dapat segera melakukan pembayaran melalui program rehab tersebut, yaitu dengan melakukan rehab kita dapat melunasi dan mengaktifkan lagi kepesertaan pada saat kita membutuhkan. Itu Mbak Winda. Gitu. Jadi benar-benar rehab ini mempermudah ya Mbak Mei ya. Oh ya, saya mau tanya satu lagi nih Mbak Mei ya. Rehab itu batasnya berapa tahun sih kalau bisa menggunakan rehab itu sendiri? Tunggakannya berapa tahun gitu? Oh iya Mbak Winda. Tunggakan untuk program rehab ini apabila peserta mandiri menunggak dari 4 bulan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun. Itu yang dapat dilakukan dengan program rehab. Nah gitu Besti Paca, jadi buat kalian nih yang masih ada tunggakan mulai dari 4 bulan sampai dengan 2 tahun bisa menggunakan program rehab ini. Itu sangat meringankan, jadi ketika kita sakit, BPJS kita tetap aktif dengan cara membayar tunggakan dari BPJS Kesehatan. Terima kasih Mbak Mei atas penjelasannya. Oke Besti Paca, itulah penjelasan rehab. Semoga dapat menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Dan untuk Besti Paca, jangan sampai ada lagi tunggakan ya, karena BPJS sendiri itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Jadi kalau kita sakit terus BPJS yang menunggak itu kan tidak aktif. Nah Besti Paca tidak bisa berobat, maka dari itu tunggakan Besti Paca harus dibayar terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Mei atas penjelasannya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Saya Winda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.